Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 8 Juli 2020. Mari kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, terima kasih untuk hari baru di mana kami boleh lagi melaksanakan aktivitas dan doa kami. Berkatilah perjuangan kami pada hari ini agar kami tetap mempunyai harapan, iman, dan kasih dalam pelaksanaan hidup kami ini. Biarlah Engkau hadir dalam setiap langkah kami untuk memuliakan Engkau. Berkatilah kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. 12 murid rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingat 30 tahun lalu ada seorang anak kecil lulus SD masih menggunakan seragam putih merah bermain basket di sebuah lapangan di Seminari Duka. Lalu saya katakan, "Dek, kok kamu tinggal di sini anak SD sejak?" "Ngomong, aku anak seminari." "Loh, di mana? Dari mana?" Dia katakan, "Aku dari Singaraja." Kecil, tapi kok punya mimpi jadi pastor. Kami sebagai pembina, pembimbing hanya mengikuti apa yang menjadi alur dan motivasi mereka. Sebagai seorang yang lebih tua tentu berefleksi. Kecil-kecil kau menjadi pastor. Itulah panggilan, misteri, rahasia Tuhan. Tahun berganti tahun, ternyata pada waktunya ia ditabiskan. Cukup banyak anak yang didampingi di Seminari Duka ini, tetapi tidak semua menjadi imam. Kenapa? Itu rahasia Tuhan. Karena kita berpikir secara kemanusiaan orang ini cocok jadi pastor, bahkan cocok jadi uskup. Ternyata tidak. Keluar, meninggalkan panggilan. Tapi ada juga orang yang kita ragukan. Ini kok sepertinya. Nah, saudaraku terkasih, tetap kepanggilan adalah rahasia Tuhan, maka tidak usah mereka-reka. Biarlah Tuhan yang akan memilihnya. Kita hanya mempersiapkan. Dalam Injil pada hari ini kita mendengarkan Yesus memanggil ke-12 rasul, 12 muridnya dari berbagai kelompok. Ada juragan ikan, ada nelayan, ada pemungut cukai. Berbagai orang dikumpulkan. Perlahan demi perlahan, hari demi hari, seperti meneteskan batu, air di atas batu. Batu yang keras menjadi lunak. Anak yang belum tidak punya karakter menjadi punya karakter karena kehadiran para pendamping yang menanamkan nilai setiap hari melalui kejujuran,
kedisiplinan, tanggung jawab. Pelan-pelan tetapi pasti. Pada akhirnya, sekolah Yesus selama 3 tahun menghasilkan para rasul yang hebat. Sepeninggal Yesus mereka ketakutan, tetapi ketika Roh Kudus memberikan terang pada mereka, mereka berjuang. Maka gereja sampai hari ini ada. Tanpa mereka kita tidak ada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memilih ke-12 murid dengan segala warna-warni kelebihan dan kekurangan mereka. Pada zaman kita pun sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya berjuang mencari jalan yang terbaik menuju Yesus. Maka panggilan yang dialami oleh para murid senantiasa bersama Yesus. Maka hasilnya apa? Luar biasa. Karena itu kita pada zaman kita diberi cara-cara. Cara sebagai calon adalah masuk seminari, tempat persemaian, di sana belajar mandiri, belajar kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga merendah hidup jasmani dan rohani. Tidak banyak orang yang dipilih, banyaknya dipanggil. Tetapi kalau tidak ada orang yang dipilih, membahayakan gereja Katolik. Siapa akan memimpin gereja? Maka diharapkan umat berdoa agar mempunyai gembala-gembala dan calon gembala-gembala yang handal, yang baik, yang jujur, yang suci, yang pandai dan bijaksana. Yesus telah memberikan kepada para murid luar biasa. Apa yang diberi oleh Yesus? Kekuasaan. Bayangkan, bisa menyembuhkan orang, bisa mendengarkan orang dengan sukacita. Maka kelanjutan dalam kehidupan gereja dibagi dalam 3 hal. 1, pastoral, pendampingan rohani umat. 2, melalui pendidikan, diadakan sekolah-sekolah, dan juga kesehatan, yaitu klinik-klinik dan rumah sakit. Semuanya satu dan sama menuju pada visi kerajaan Allah. Misinya adalah mewartakan kabar gembira melalui kehidupan kita. Maka mari kita saling mendukung dan membantu panggilan agar Tuhan yang telah memilih dan menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin kita, pemimpin itu menjadi orang yang bijaksana. Tanpa doa dari umat tidak akan terjadi. Tanpa dukungan dari umat tidak akan terjadi panggilan yang hebat. Kadang-kadang kita melihat dengan kacamata yang gelap tentang orang lain. Mari kita melihat dalam terang Yesus, dalam terang Roh Kudus, membiarkan ladang yang disirami oleh cahaya kasih Yesus. Maka panggilan yang telah disemaikan akan tumbuh subur, dan kitalah yang akan berbahagia. Karena apa? Kita mendapatkan gembala-gembala yang handal, gembala-gembala yang baik, gembala yang bisa mengusir roh jahat, gembala yang bisa mendengarkan dengan sukacita dan selalu terbuka senantiasa kepada siapa saja tanpa tebang pilih. Semoga apa yang disampaikan oleh Injil pada hari ini, di mana Yesus mengumpulkan ke-12 murid dan menghasilkan murid yang handal, juga tetap kita alami. Karena apa? Berdoa agar semua para rasul, para murid, para imam, dan jajarannya senantiasa diberikan Tuhan dan membawa kepada kita aula yang penuh dengan sehingga demikian kita berbahagia sebagai umat Allah. Selamat beraktivitas, mari kita saling berdoakan agar hidup ini indah pada waktu. Selamat pagi.